Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Puji Astuti Nurul Patah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut dari SDN 4 Bunggulang. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dengan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Perkenalkan, fasilitator Bapak Dr. Andes Asep Haryana MM, pengajar praktik Bapak Kusmayatin SPD MM, dan saya sendiri, Puji Astuti Nurul Patah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Wawancara pimpinan atau kepala sekolah, yaitu dengan Bapak Setiawan SPD, Kepala SDN 4 Bunggulang, dan Bapak Diki Miftahul Ikhwan SPD MPDGR, Kepala SMP PGRI Bunggulang. Dilema etika. Seorang pemimpin pasti pernah mengambil keputusan di antara pilihan-pilihan yang sulit untuk diputuskan. Dilema etika yaitu suatu situasi yang dihadapi di mana kita harus membuat keputusan-keputusan tentang bagaimana tindakan yang tepat untuk dilakukan. Dilema etika terjadi ketika seseorang dihadapkan dua pilihan benar lawan benar, artinya benar secara moral tetapi bertentangan. Berikut ini disajikan wawancara dengan dua pimpinan atau kepala sekolah dan hasil analisisnya. Tujuan kali ini yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu. Baik ya Pak. Alhamdulillah. Maaf Bapak, saya mau mengganggu waktunya sebentar Pak. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh saja Bu. Iya, Ini terkait mungkin dengan tugas dari guru penggerak. Oh iya, tugas dari guru penggerak. Silakan Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Waduh. Kita yang pertama pahami dulu apa itu yang dinamakan kasus dilema etika, ya. Tapi menurut kami semua kasus pun kita istilahnya selesaikan dengan cara satu mengidentifikasi dulu kasusnya, apakah siapakah yang terlibat atau kasusnya berat atau ringan. Itu harus melibatkan banyak orang, artinya kasusnya harus betul-betul teridentifikasi dengan jelas. Maka kalau sudah jelas itu bisa kita selesaikan atau kita golongkan kasus itu, atau apakah kasus bujukan moral atau kasus yang berkaitan dengan hukum. Itu menurut pendapat Bapak. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak kepentingannya atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Untuk mengatasi kasus di sekolah kita, di sekolah kami ini, yaitu apakah kepentingan perorangan kasusnya atau kepentingan banyak orang atau lembaga. Ya, kita pilih mana yang mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan atau belas kasihan, maka akan berdampak itu kepada
kepada permasalahan di saat ini dan seterusnya. Itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah dalam menyelesaikan kasus, terutama kasus dilema moral, yang pertama kita ambil bagaimana kasusnya tadi, yaitu apakah besar mudaratnya ataukah besar manfaatnya, dengan pertimbangan jika berkaitan dengan peserta didik maka kita harus berpikir atau berbasis rasa positif. Jadi artinya bagaimanapun kasus yang berkaitan dengan kita harus bisa meyakinkan kebenaran yang insya Allah dengan bimbingan seperti kita tidak husnudon, kita husnudon tidak sunudon. Mudah-mudahan keputusan yang diambil itu keputusan yang betul-betul bertanggung jawab. Itu mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keputusan yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus dilema moral, kami melakukan yang kami lakukan diantaranya yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Setelah sederhana baru kita ambil kebijakan. Itu saja Bu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan untuk kebijakan kasus dilema etika itu yaitu untuk pemahaman sebagian orang untuk ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Itu menjadi sebuah tantangan. Serta untuk itu istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah artinya gini Bu. Jadi keputusan yang diambil harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi pelajaran sehingga kasus itu disepakati dan berbuah rasa keadilan. Itu saja Bu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal atau tata kelola di sekolah untuk menyelesaikan itu tidak ada ya. Tidak ada jadwal khusus menyelesaikan sebuah kasus. Tapi yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus. Apakah kasus itu harus segera atau bisa diselesaikan dengan tenang dalam waktu yang baik, yang tepat gitu, sehingga betul-betul terciptanya lingkungan sekolah yang efektif, kondusif, bukan saja untuk peserta didik, guru, juga untuk semua warga sekolah. Baik.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini, yang jelas yang pertama itu harus adanya kerjasama dengan semua warga sekolah, pengolahan emosi yang baik. Jadi kita artinya tidak gampang memutuskan atau ketuk palu, tetapi betul-betul jika sudah ada kerjasama dengan warga sekolah bisa mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Sebagai titik atau intisari atau kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, jika ada kasus dilema moral itu, dilema etika, itu kita harus yang pertama itu mengidentifikasi dulu kasus, kemudian melakukan penyelesaian dari awal, pengujian, sehingga paradigma atau perakiraan yang akan kita pilih itu betul-betul bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan khususnya siswa atau pendidik. Terima kasih Bapak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, mohon maaf saya telah mengambil waktu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Ya Bapak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Puji, sehat? Alhamdulillah juga. Bapak saya dalam keadaan sehat juga. Alhamdulillah ya. Iya Pak, ini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang merupakan salah satu dari program pendidikan guru penggerak. Iya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh boleh ya, silakan Bu Puji. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh tentang itu ya, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan ya yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah ya. Kemudian hal tersebut menjadi bahan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Nah ini saya sebagai pimpinan dalam menyikapi hal ini ya akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Nah, dengan komunikasi dan koordinasi kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan atau meminimalisir potensi negatif ya dalam mengambil keputusan dan memaksimalkan potensi positif ya, sehingga keputusannya bisa tepat ya. Oke baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Oh iya, tentang itu mungkin dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi ya. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada unsur
di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Tentang langkah-langkah atau prosedur, biasanya yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut, ya, bersesuaian dengan job unit kerja apa. Ya, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi, ya, dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang dianggap efektif yaitu hal-hal dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkarya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya ada pada tataran, yaitu menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan, ya, di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik, ya, dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dalam informasi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Hal-hal yang saya petik, yang pertama dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu memahami konteks permasalahan. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya juga Bapak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.